Kalau untuk Ibtu Rudiana sendiri, saya rasa memang belum bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, karena ini menyangkut dengan 6 terpidana yang lain juga termasuk Sudirman maupun yang sudah ditangkap kemarin si Peggy Setiawan ya. Nah, ini harus ada klarifikasinya satu-satu gitu kan. Banyak sekali pendapat para netizen itu saya dengar itu Ibtu Rudiana harus segera diadili, ditangkap. Nggak bisa, karena ini menyangkut dengan terpidana-terpidana ini gitu, atas kesaksiannya lah. Nanti mungkin beliau akan peninjauan kembali, terus kemudian mungkin ada bukti, gitu ada bukti-bukti yang konkret gitu, mungkin baru bisa ini mungkin dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Nah, ini sekarang lagi ada di sawah ya Mbah ya, habis dari bersihin rumput-rumput alias maton ya. Biasalah hidup di pojok desa. Seperti biasa kita akan membahas seputar kasus yang lagi viral-viralnya, yaitu kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon ini makin merembet kemana-mana ya. Bahkan ini sampai ada perselisihan antara dua jenderal Purnawirawan, yaitu Jenderal Susno Duaji dengan Jenderal Riki Sitohang ya. Nah, apakah yang terjadi dari kedua jenderal ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, melihat perselisihan mereka ini, pandangan jenengan gimana, Mbah? Saya melihat dari keduanya ini, beliau adalah sosok yang sangat pandai dan pintar ya. Iya. Dia juga sudah malang melintang di masalah beliau ini pengamanan, tentunya dalam soal kepolisian. Tapi dari apa yang diungkapkan oleh Susno Duaji, itu sifatnya kalau saya menanggapi sangat mengedukasi masyarakat kecil, contohnya ya seperti kita ini ya. Betul. Yang mungkin tadinya dari tugas-tugas kepolisian kita kurang begitu mengerti, dengan adanya ungkapan dari beliau ini kita jadi lebih sedikit paham ya. Lagi juga mungkin kalau dari Bapak Riki ya. Betul. Bapak Riki ini, beliau ini juga orang yang sangat cerdas, juga berwibawa, sangat tampak sekali dari ucapan-ucapannya. Nah, beliau ini yang mengaku pada saat itu pernah menangkap Susno Duaji, gitu ya. Ketika di bandara ya. Nah, ketika di bandara. Nah, mungkin ini beliau ini ada perseteruan ini karena rasa ketidaksinkronan ya dalam bersudut pandang, atau mungkin ada sebuah kalimat yang mungkin menyentuh daripada ketersinggungan gitu. Akhirnya muncullah selisih paham. Iya, betul sekali. Dari Riki Sitohang ini juga bahkan mengungkit masa kelamnya Jenderal Susno Duaji, yaitu mungkin yang menyulut gitu ya. Tapi aura sangat tampak sekali kita melihat gitu ya. Melihat dari keduanya ini, beliau ini memang betul-betul orang sangat berwibawa dan pintar sekali. Beliau ini merupakan purnawirawan yang memang sangat handal dan sudah berjasa pada negara. Nah, tentu kita semua harus menghormati dari keduanya gitu. Ya, betul. Berkenaan masalah perseteruan antara dari keduanya, ya mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan akan menemukan titik penyelesaian yang baik gitu aja. Betul sekali. Nah, kita balik lagi tentang kasus Vina Cirebon ya. Kita membahas soal seseorang yang pernah menjadi tersangka ya. Dan dia menang di pra-peradilan, yaitu Peggy Setiawan. Wah, gimana nih? Ya? Betul sekali. Kabarnya Peggy Setiawan ini seperti apa sih? Buat teman-teman yang tahu, apakah sekarang dia menjadi artis atau kembali menjadi kulit bangunan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemarin, kalau Mbahnya gimana, Mbah? Saya lihat itu di cuplikan video beliau ini sedang pergi ke salon ya, melakukan sebuah perawatan karena banyak sekali panggilan-panggilan dari undangan dari stasiun-stasiun televisi ya, atau mungkin beliau ini ada keterkaitan dengan wartawan. Nah, sekarang ini memang sudah saatnya untuk Peggy Setiawan, karena dianggap kasusnya telah selesai, entah untuk sementara waktu, entah untuk selamanya, tapi ada dari pihak penyidik ini memang harus melanjutkan dari penyidikan berikutnya, yaitu ini 6 terpidana yang lain plus dengan Sudirman. Nah, ngomong-ngomong soal 6 terpidana dan juga Sudirman nih, mereka sedang mengajukan PK ya. Nah, tetapi 6 terpidana ini malah belakangan ya jadwal PK-nya. Betul. Padahal persiapannya duluan ini ya, yang 6 ya. Sekali. Nah, kenapa nih alasannya guys? Buat teman-teman yang punya pandangan,
Silahkan tulis di kolom komentar. Ini kenapa Mbak ini? Alasannya Ya mungkin gini, kalau PK itu kan tetap saja walaupun keenamnya ini sudah siap di awal harus diperiksa ulang satu-satu ya. Ya. Dan juga Sudirman ini malah diketemukannya terakhir tapi malah ini tanggal 28 ya. Ya. Ini kemarin itu agendanya kan beliau sudah mulai sidang gitu. Sudah mulai PK. Maka ya saya pikir karena mungkin Sudirman ini termasuk kontroversial kalau di antara terpidana yang lain, sehingga mungkin sangat menentukan sekali menurut pertimbangan penyidik dia lebih dimajukan lebih awal dibanding 6 terpidana lain, karena yang menjadi kontroversi itu Sudirman ini. Ya, soalnya yang menjadi pegangan buat para penyidik dari munculnya terpidana ini adalah kesaksian dari Sudirman ini. Nah, ini karena paling beda sendiri kan ini Sudirman ini kan. Termasuk kan salah satu kunci kan, saksi kunci bisa dikatakan sekali. Dia terpidana tapi juga saksi kunci. Nah, tapi juga ada indikasi. Bisa kali ya dikatakan. Ada indikasi, iya. Soalnya gini juga. Karena kalau melihat Liga Akbar sudah mencabut, Didik sudah mencabut, dan tinggal Aib sepertinya sudah kurang kuat argumennya ya, dipatahkan sana sini. Nah, ini juga akhirnya yang paling kuat ini ya tinggal Sudirman ini. Kalau Sudirman ini nanti ternyata kesaksiannya berbeda dengan yang dulu, ini sangat mungkin mengejutkan banyak pihak. Ya, yang terbaru ini adalah Sudirman mencabut kuasa hukum dari yang disarankan oleh Polda Jabar. Sekarang Sudirman ini meminta perlindungan dari tim Peradi. Kemarin sudah menandatangani sebuah berkas ya di atas matre, dan Bu Titin juga sudah memberikan klarifikasi kepada awak media gitu. Yaitu beliau sendiri yang merasakan mungkin dengan pendamping kuasa hukumnya, beliau merasa cocok atau sudah tepat atau belum, mungkin kan beliau memiliki pertimbangan sehingga mungkin mengganti itu ya, anggapan beliau ini mungkin akan lebih baik untuk kedepannya gitu. Nah, kemarin ini juga kita dengar dari kuasa hukum dari Sudirman ini, beliau ini mencurigai ya kan diungkapkan di publis bahwa ada tindakan-tindakan yang sesuatu yang memaksa Sudirman itu agar berkesaksian yang seperti yang sudah diungkapkan di 2016. Nah, tapi juga ini semua kan baru desas-desus atas kecurigaan kuasa hukumnya. Karena juga kan untuk kunjungan gitu ya, itu juga terbatas juga kan sebelumnya. Untuk 2016 ya, itu kan termasuk sidang tertutup di kala itu ya. Dan juga yang kita dengar pada saat itu katanya para terpidana ini tidak disanding oleh kuasa-kuasa hukumnya pada saat itu. Tapi waktu itu kan cuman Bu Titin ya yang ibaratnya yang kelihatan sangat begitu memperjuangkan mereka ini. Iya, betul. Betul sekali, dan ini masing-masing sudah mereka memiliki kuasa hukumnya. Mudah-mudahan nanti mereka ini akan dapat mengemukakan yang sebenarnya gitu. Jadi kita selaku masyarakat kecil ya, hidup di pelosok desa seperti ini, itu ingin menyaksikan saja bahwa hukum di negeri ini betul-betul masih sangat kondusif gitu. Kalaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan, namanya manusia itu wajar ya. Dan mudah-mudahan nanti akan segera ini semua dapat menjadi pembelajaran. Jadi hukum maupun rakyat Indonesia akan semakin dewasa dalam menyikapi masalah hal-hal seperti ini. Iya, betul sekali. Nah, karena kasus ini menjadi sorotan warga Indonesia ya, seluruhnya ini tertuju pada kasus Vina Cirebon ini, dan juga sekarang kuasa hukum ini banyak sekali yang ibaratnya menawarkan diri, merangkul gitu ya istilahnya, dan juga membela ke-6 bahkan ke-7 narapidana ini. Ya, kita tunggu saja akan berujung seperti apa kasus Vina Cirebon ini. Kita selalu berdoa yang terbaik, dan kita akan selalu kawal kasus ini sampai benar-benar clear ya Mbak ya. Betul sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Kita jumpa pada momen berikutnya. Terima kasih.